Hai, balik lagi di channel Anam Irfani. Kemarin kita udah bahas tips cari tiket murah, sekarang kita perdalam lagi poin ketujuh kemarin. Caranya tuh bandingin harga antara direct flight, penerbangan langsung, transitnya, di mana, berapa lama, itu kita bandingin semuanya. Ini cukup ribet, bukan cukup lagi sih, ribet banget. Buat yang belum nonton, bisa tonton dulu videonya di sini, ntar balik lagi ke video ini kalau udah nonton yang itu, biar bisa relate gitu. Oke, kali ini kita bahas transit ya. Kita bandingin nih, apakah lebih murah, lebih enak, atau malah sebaliknya. Nah, untuk masalah transit ini, itu banyak banget hal yang perlu kamu perhatiin. Pertama, tentu rencana perjalanan kita udah harus jelas nih, berangkatnya kapan, pulangnya kapan, berapa lama, budgetnya berapa, itu semuanya harus jelas dulu tuh. Biar gak kelamaan, aku kasih contoh transit waktu aku dulu kerja ke Patani ya. Nanti setelah itu aku juga kasih contoh untuk transit ke Bangkoknya itu gimana, lebih enak nggak gitu. Jadi aku dulu kan kerja di Patani ya, Thailand Selatan. Nah, untuk ke Patani itu bandara terdekatnya adalah di Hat Yai. Nah, untuk ke Hat Yai itu pasti transit, entah transit di Malaysia, di Singapura, atau di Bangkok, itu pasti transit. Nggak bisa langsung emang, kalaupun kamu beli tiketnya itu sekali beli, itu juga nanti bakal transit. Ya di tiga tempat itu, antara di Bangkok, di Singapura, atau di Malaysia. Nah kan, transit Singapura, transit Bangkok, transit Malaysia. Kalau aku mau ke Patani, itu biasanya gini. Aku kan dari Kudus, Jawa Tengah ya. Bandara terdekat dari Kudus itu ya Semarang, Solo, Jogja, atau bahkan bisa lewat Jakarta. Jakarta bukannya kejauhan ya? Ya lumayan jauh sih emang dari Kudus ya. Tapi menurut pengalamanku, kalau dari ibu kota negara kayak Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, itu biasanya harganya lebih murah gitu daripada kalau dari kota-kota yang bukan ibu kota kayak dari Semarang, dari Jogja. Lebih banyak promonya gitu. Ya make sense sih ya, karena kan di ibu kota juga lebih banyak gitu orang yang lalu lalang naik pesawat gitu daripada di daerah-daerah gitu kan. Oke, kita masuk ke bagian rumitnya nih ya. Jadi aku kan dari Kudus ya kan, bandara terdekat itu Semarang. Nah, tadi aku cek Semarang itu dulu ada dari Semarang ke Kuala Lumpur, itu ada penerbangan langsung dulu. Aku ingat banget itu ada jam 9 ya kan. Dan sekarang itu udah nggak ada. Entah gara-gara ada pandemi kemarin jadi trayek maskapai itu pada berubah gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ya, tapi tetap aja kita akan masukin Semarang. Jadi aku pakai Semarang, Solo, Jogja, dan juga Jakarta karena yang paling deket dari Kudus ya itu. Oke, kita masuk ke laptop dulu. Oke, jadi ini aku udah bikin semuanya ya. Rumahku kan Kudus nih. Nah, bandara paling dekat dari Kudus itu ada Semarang, Jogja, Solo, atau bahkan Jakarta. Dan ini semua penerbangannya aku cari di tanggal 5 Juli 2023. Dan aku carinya di tanggal 27 Mei 2023. Sekitar 40 harian, sebulan lebih 10 hari lah ya. Nah, ini aku juga udah dicari dari tiket.com, Traveloka, Tokopedia. Dan ya, tiga ini aja dulu ya. Kalau mau cari di platform lain juga bisa. Kalau cari sendiri nanti. Ini kan ceritanya aku mau ke Patani ya kan. Nah, bandara paling dekat itu kan Hat Yai itu. Nah, ini semuanya dari Hat Yai gitu. Dan ini adalah tiket yang satu kali beli. Jadi, beli satu tiket langsung sampai Hat Yai gitu. Bukan yang transit. Yang transit nanti ada di sebelah sini setelah ini. Kita bandingin dulu kalau untuk beli tiket yang sekali beli, itu kalau di tiket.com dari Semarang ke Hadiah itu nggak ada. Terus kalau di Traveloka itu ada harga segini, dan ini waktunya itu adalah 27 jam 5 menit. 27 jam 5 menit. Transitnya di dua tempat yaitu Jakarta dan Kuala Lumpur. Terus kalau di Tokopedia itu ada harganya sekian, lebih mahal, tapi lebih pendek waktunya 22 jam 55 menit, tapi tetap aja lama ya. Transitnya di Jakarta dan Bangkok. Jadi kira-kira dari Semarang ke Jakarta, terus ke Kuala Lumpur, baru ke Hat Yai. Nah, kalau yang ini itu dari Semarang ke Jakarta, terus ke Bangkok, terus baru ke Hat Yai. Seperti itu. Nah, untuk transportnya ini kayak dari Kudus kan. Aku dari Kudus kalau ke Semarang itu naik bis harganya sekitar 20.000. Kira-kira gitu. Nah, terus kalau dari Jogja ke Hatiai, di tiket.com ada keluar harganya segini, lebih murah ya dari yang ini dan ini. Tapi waktunya juga lama tuh, 27 jam 50 menit dan transitnya sekali di Singapura. Ini cukup lumayan sebenarnya. Terus ada lagi ini yang di Traveloka dengan harga yang lebih murah lagi dan waktunya juga lebih pendek lagi, 21 jam 55 menit transit sekali di Kuala Lumpur. Jadi dari Jogja, yang ini dari Jogja ke Singapura terus ke Hadiah, yang ini dari Jogja ke Kuala Lumpur terus ke Hadiah. Ini yang harganya lebih murah.
Terus di Tokopedia gak ada, dari Jogja ke Hadiai, dan transportnya kalau dari Kudus naik bis ke Jogja itu sekitar 75 ribuan, kira-kira gitu. Kalau Solo di tiket.com nggak ada, di Traveloka ada dengan harga segini, dan transitnya juga lumayan 26 jam, 27 jam bahkan. Transitnya 2 kali di Jakarta dan Kuala Lumpur. Nah, terus kalau di Tokopedia harganya mahal ini lumayan ya. Waktunya 21 jam 25 menit, Jakarta Bangkok transitnya 2 kali juga. Dan kalau misal dari Kudus ke Solo itu kira-kira 45 ribuan. Terus yang terakhir itu kalau misal aku berangkatnya dari Jakarta. Kalau dari Jakarta di tiket.com itu ada 1.900.000, 2 juta kembalian tiket, 18 jam 15 menit, transit sekali di Singapura. Nah, kalau yang di Traveloka itu ada 1.300.000, ini lebih murah lagi ya dari semuanya. Dan waktunya 22 jam, lama juga, 15 menit, transit sekali di Kuala Lumpur. Kalau di Tokopedia adanya yang 19 juga, 1.900.000, 10 jam, transit sekali di Kuala Lumpur. Dan kalau misal dari Jakarta, dari Kudus ke Jakarta, itu naik bis sekitar 210 ribu. Nah, kalau ini di total, ini kan yang paling murah ini nih, terus ditambah ini jadi segini, terus ini yang paling murah dari Jogja juga yang ini, kalau ditambah jadinya segini, dan kalau Solo belum aku hitung ya ini ya. Oh, kalau Solo jadinya segini ya. Terus kalau dari Jakarta jadinya segini. Jadi yang paling murah ya dari Jakarta, walaupun harga bisnya lebih mahal. Ini juga belum termasuk transport bandara ya. Jadi kan kalau dari bandara ke dari terminal maksudnya. Dari terminal ke bandara itu kan entah naik Grab, naik ojek. Ya itu kan harusnya masuk ke sini. Cuman ya kira-kira mungkin hampir sama aja. Jadi kira-kira yang paling murah kalau beli tiketnya sekali itu ini. Tapi jeleknya nih di waktu nih. Waktunya panjang-panjang nih. Dan ini aku juga dari semua platform ini aku ambil yang paling murah gitu. Kalau misal waktunya yang langsung, ada yang langsung, cuman harganya lebih mahal dari ini semua gitu. Kalau misal transit, ini aku udah bagi banyak banget. Inilah kenapa aku bilang ribet ngabisin waktu, ya kan. Tapi aku suka aja gitu, kotak-kotak kayak gitu. Kotak lagi ya kan. Oke, jadi misal kalau dari ini yang paling atas, ini lewatnya Kuala Lumpur semua ya. Kuala Lumpur semua. Jadi Indonesia Kuala Lumpur Hatiai gitu. Kalau yang ini Indonesia Singapura, SG ini Singapura, terus baru ke Hatiai gitu. Terus yang paling bawah ini lewatnya Bangkok. Jadi Indonesia Bangkok Hatiai gitu. Kita bahas yang lewat Kuala Lumpur dulu nih kira-kira. Kalau lewat Kuala Lumpur dari tiket.com itu kalau dari Semarang ke Kuala Lumpur di tiket.com ada harga segini, 1.239.000. Masih dari tiket.com, Jogja ke Kuala Lumpur, ini langsung penerbangannya enak nih ya, nggak transit-transit. Ini harganya 894. Oh, lebih murah. Dan waktunya ini. Aku kasih waktu karena ya yang langsung aku kasih waktu gitu. Yang transitnya sepanjang ini kayaknya aku pun nggak suka gitu, nggak mau ambil gitu. Ya aku tulis aja. Terus kalau dari Solo masih di tiket.com itu dapat harga 1.300.000, transit sekali di Jakarta dan waktunya itu 6 jam. Nah, kalau dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu cuma 600.000 dan langsung ya kan. Ini aku kasih 2 penerbangan karena memang ada harganya yang mirip-mirip. Bisa ambil yang penerbangan pagi jam 5 terus nyampe di Kuala Lumpurnya jam 8, atau yang jam setengah 4 sore nyampe Kuala Lumpurnya jam setengah 7, terus lanjut dari Kuala Lumpurnya ke Hatiai. Kuala Lumpur ke Hatiai itu dapat harganya segini kalau di tiket.com, dan itu langsung dengan jam ini 15 atau jam 3 sore sampai jam setengah 4. Ini bukan perjalanannya cuma setengah jam gitu, bukan ya. Jam di Malaysia itu kan lebih dulu tuh, kayak Wita ya kan. Kalau di sini jam 4, di sana jam 5. Nah, kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh penerbangannya cuma setengah jam, tapi padahal ini penerbangannya tuh 2 jaman lah ya, kira-kira penerbangannya sekitar 2 jam. Nah, kalau misal yang dari tiket.com ini aku ambil semua ya kan. Kalau dari Semarang kemahalan, dari Jogja udah lumayan murah, dari Solo juga kemahalan, tapi yang paling murah itu dari Jakarta dan penerbangannya langsung ya kan. Jadi kita bisa gabung nih dan kita bisa pasin waktunya juga.
Kalau misal kita ambil penerbangan yang ini, terus kita ambil penerbangan yang ini, nanti crash. Kita nggak bisa gitu kan. Karena ini aja penerbangannya jam setengah 4 dan ini jam 3 gitu. Jadi kalau mau ambil yang ini bisanya ya ambil jam pagi, terus nunggu tuh dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Entah mau jalan-jalan dulu atau mau tiduran di bandara juga monggo. Karena kalau beli tiketnya terpisah kayak gini, yang perlu diperhatiin banget tuh ini jamnya gitu. Kalau kamu misal ambil jam ini terus ambil penerbangan selanjutnya jam ini juga nggak bisa ya kan. Ini kan dalam satu hari nih tanggal 5 Juli semuanya ya kan. Gitu. Kecuali kalau kamu ambilnya yang ini misalnya, yang inilah ini di tanggal 5 Juli terus kamu ambil penerbangan selanjutnya ini di tanggal 6 Juli atau di tanggal selanjutnya itu nggak apa-apa itu, cuma nanti transitnya terlalu lama sama kayak yang ini nanti. Kalau aku biasanya gini, aku ambil waktu tuh cari yang ini dulu. Kalau misal aku dapat KLHD-nya lumayan murah, terus aku cari yang ini disesuaikan gitu. Bedanya kalau di Kuala Lumpur itu kalau bisa aku sekitar 3 jam. 3 jam itu nggak kelamaan dan nggak kecepatan. Kalau 2 jam itu kita buru-buru banget karena bandara Kuala Lumpur itu kan itu ya luas. Belum kita turun ambil koper terus ntar apa namanya check in, terus setelah check in juga harus imigrasi juga. Kalau 2 jam itu menurutku kemepetan, tapi kalau 3 jam itu cukup. Di atas 5 jam itu kelamaan. Kalau kelamaan ntar kita malah lebih borosnya di yang lain-lain gitu. Pengen makan, pengen jajan, di bandara kan harganya lumayan mahal gitu. Lanjut ke misal kalau dari Traveloka, dari Semarang ke Kuala Lumpur itu harganya segini, hampir sama ya. Kalau dari Jogja ke Kuala Lumpur harganya lebih murah yang di tiket, harganya jatuhnya segini. Terus dari Solo dan Kuala Lumpur, Solo ke Kuala Lumpur itu harganya hampir sama juga, transitnya juga hampir sama ya. Terus kalau dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu lebih murah di tiket daripada di Traveloka. Dan waktunya, kalau untuk waktunya di tanggal ini ya, di tanggal 5, ini juga tiket bisa berubah-ubah ya. Beda 1 jam aja biasanya bisa berubah gitu. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Waktunya jam segini, jam 5 sore, sampai sana jam 8 malam. Terus kalau misal di mana Traveloka, tiket yang paling murah di Traveloka itu 700 ribuan, tapi ada transitnya di Bangkok. Jadi kalau ini digabung, nggak cocok, gitu aja. Dan kalau digabung dua termurah ini digabung jadinya 14. Kalau yang ini 12. Oke, kalau yang dari Tokopedia ini Semarang Kuala Lumpur harganya segini, Jogja Kuala Lumpur harganya segini, transitnya segini, waktunya segini ya kan. Ini aku cepetin aja karena nggak mungkin aku ambil ini harganya mahal-mahal. Transitnya segini, waktunya segini. Tapi kalau misal dari Jakarta Kuala Lumpur itu harganya segini, hampir sama ya. Dan ini langsung juga, ini penerbangan pagi. Yang Kuala Lumpur ke Hatia juga harganya hampir sama, dan ini juga penerbangan sore sama banget ini jamnya. Harganya beda dikit, beda 20.000. Yang ini beda 30.000. Ya hampir sama lah ya. Aku ambilnya dari semuanya mungkin yang ini. Udah lebih murah juga, waktunya lebih cocok gitu. Gitu. Atau ambil yang ini juga bisa. Ini transitnya nggak kelamaan juga kalau yang ini. Beda dikit. Naik bis juga bisa. Kalau naik bis, ini kan kalau dari Kuala Lumpur ke Hatia kan harga tiket pesawatnya segini nih. Kalau naik bis itu sekitar 200.000 sampai 250 ribuan. Itu udah bisa juga naik bis. Tapi kalau naik bis itu nanti agak lama. Perjalanannya 10 jaman. Kalau sini itu 10 jaman. Harganya cukup murah tapi waktunya lama. Kalau misal naik bis nanti harganya bisa segini. Aku juga sering naik bis dulu. Kalau mau cek videonya ada di sini. Ya, dari sinilah. Ini gini deh. Dari semua yang di atas ini kan rata-rata yang paling murah di ini ya, dari Jakarta ya. Nah, karena yang dari Semarang, Jogja, Solo ini rata-rata mahal, kita skip aja gitu, karena sekarang dari Semarang juga udah nggak ada tuh yang langsung gitu. Rata-rata transit.
Kecuali ini ada nih Jogja Singapura, harganya ternyata oke juga nih. Kita bandingin dari Jakarta ke Singapura. Kalau dari tiket.com segini, Traveloka segini, Tokopedia segini. Agak beda ya Tokopedia ya. Nah, ini kalau kita bandingin Jakarta Singapura dan Jogja Singapura, ini hampir sama harganya kira-kira ya. Tokopedia malah murah nih yang dari Jogja. Yang dari Jakarta malah lumayan mahal. Ini pun penerbangannya langsung semua ya, dan jam-jamnya ini jam pagi apa aku ambilnya rata-rata jam pagi dan ini jam sore. Nah, misal kalau dari Jakarta ke Singapura, udah nyampe Singapura kan, kita coba cari tiketnya dari Singapura ke Hatiai. Kita tujuannya kan ke Hatiai ya kan, ke Patani gitu. Nah, kalau dari Singapura ke Hatiai itu rata-rata harganya segini nih, hampir sama semua, 12, 11, 12. Walaupun penerbangannya langsung semua, jamnya juga sama semua ini. Kalau misal ambil tiket ini dan ini masuk aja sih. Dan yang paling murah kita bisa ambil di Traveloka kira-kira kalau untuk penerbangan di tanggal 5 Juli dan pencarianku di tanggal 27 Juli. Ini banyak kemungkinan juga yang ini bisa lebih murah, yang ini bisa lebih murah. Kalau tanggalnya ini beda dan pencariannya juga beda. Gitu. Tiket pesawat itu naik turun banget, gak bisa dibuat patokan ini. Kamu juga harus ngecek sendiri. Kalau misal dari lewat Bangkok, ya kan bisa juga tuh dari Jakarta ke Bangkok baru ke Hatiai, kan bisa juga. Kita coba cek deh. Kalau dari tiket.com Jakarta Bangkok tuh segini. Terus kalau dari Traveloka segini, hampir sama ya, 131 terus ini 12. Ini langsung, ini 14 jam transit sekali di Kuala Lumpur dan ini harganya rata-rata sama, banyak penerbangan yang dengan harga yang sama gitu. Jadi ada yang transit, ada yang langsung. Harganya rata-rata di 1,3 di Tokopedia. Dan jamnya juga banyak, bisa milih. Kalau yang ini dan ini aku ambil yang termurah aja gitu. Terus dari Bangkok ke Hadiah ini lumayan murah, dari Bangkok ke Hadiah 500.000, 400.000, 450.000, dan penerbangannya juga langsung, banyak pilihan. Kalau yang dari Traveloka ini yang paling murah, pilihan yang lain lebih mahal. Jadi totalnya segini. Kalau misal dari tiket, Traveloka dan Tokopedia, yang paling murah di Traveloka lagi Traveloka. Tapi ya ini ada itunya ya, ada transitnya lumayan. Oke, jadi ini tadi semuanya penerbangannya ini di tanggal 5 Juli yang aku cari 2023 dan aku nyarinya di tanggal 27 Mei 2023, range sebulan lebih 10 hari. Ini tiket bisa berubah terus. Oke, jadi kesimpulannya rata-rata dari Jakarta ke Singapura itu murah, ya kan? Dari Jakarta ke Singapura itu rata-rata murah semua. Tapi dari Singapura ke hadiahnya itu mahal-mahal rata-ratanya. Ya. Nah, terus yang kedua rata-rata dari Bangkok. Kalau dari Bangkok itu mahalnya di Jakarta ke Bangkoknya. Bangkok hadiahnya lebih murah, kebalikannya, ya kan? Ini Jakarta Singapurnya murah, Singapura hadiahnya mahal. Kalau yang ini Jakarta Bangkoknya mahal, tapi Bangkok hadiahnya lebih murah. Dan kali total-total juga hampir sama. Nah, untuk yang paling oke sebenarnya rutenya ya dari Indonesia, lebih tepatnya dari Jakarta, Kuala Lumpur ke Hatiai, gitu. Jakarta, Kuala Lumpur, Hatiai. Rata-rata yang paling oke di sini nih. Kalau misal dari Kudus Jakarta, tadi kan aku kalau dari Kudus ke Jakarta naik bis ya 220.000, ya kan? Terus Jakarta Kuala Lumpur 669 yang ini, dan Kuala Lumpur hadiahnya yang ini, ya kan? Ini totalnya 1.400.000. Nah, dari Kudusnya tanggal 4 Juli sore nyampe Jakarta subuh, terus langsung berangkat. Nunggu berapa jam ini? 9, 10, 11, 1, 2, 3, 6 jam. Berarti transitnya 6 jam ya kan? Ini harganya segini total. Nah, aku bikin opsi lagi tadi karena ini kayaknya transitnya kelamaan ya. Kalau misal ini dengan harga yang sama, yang ini sama kan?
Terus aku jamnya biar transitnya nggak terlalu lama. Nah, itu ada jam yang lebih cepat, ini jam 12, 1, 2, 3. Transitnya cuma 3 jam. Biar nggak makan waktu di bandara gitu. Bisa pilih yang ini, tapi beda 110.000. Nah, terus bagaimana kalau misal kita bandingin sama yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi dapatnya tuh di angka 1,5, ya kan? Yang paling murah. Dan ini lama banget transitnya, 22 jam. 1,5 sama 1,5 juga, tapi transitnya lebih cepat. Kalau aku ya pilih yang ini, karena kalau ke dia pasti transit gitu. Nggak mau juga aku transit selama ini. Ngapain? Atau bisa juga naik bis, lebih enak, lebih murah. Ya, kalau yang nggak biasa naik bis ya nggak enak. Tapi bisa juga dan lebih murah. Lanjut, kalau misal kita ke Bangkok, gimana nih kira-kira? Nah, ini kalau misal ke Bangkok ya. Kalau misal ke Bangkok langsung belinya tiket sekali, satu tiket. Itu ada harga segini, 1.200.000. Aku cek di tiket.com, sama aku nyarinya di tanggal 5 Juli, aku ngeceknya di tanggal 27 Mei, sama persis. Ini dapatnya di harga segini di tiket.com. Terus dari Traveloka ada harga segini, 1 juta pas, lebih 37.000. Tapi transitnya lama, 14 jam, 14 hari ini, 14 hour, 14 jam ya. Atau ada juga yang langsung harganya 1,3 di Traveloka segini, yang langsung di tiket.com segini. Mahalan di Traveloka jadinya. Yang ini lebih murah, tapi transitnya lama. Terus di Tokopedia 1,3, ada yang transit, ada yang langsung. Waktunya banyak juga, bisa milih pagi, siang, sore, ada banyak. Harganya rata-rata segini. Ada yang langsung, ada yang transit gitu ya. Terus aku cek juga di websitenya AirAsia, karena kalau ada penerbangan yang ada Malaysianya, ada Kuala Lumpurnya, itu AirAsia biasanya ada gitu promo-promo gitu. Aku tadi cek ada di bulan Juni itu ada yang 1 juta doang, nggak transit langsung. Tapi kalau yang di tanggal 5 Juli itu dapatnya 1,3 juga ya, 1,290, kan 1,3. Rata-rata di 1,3. Ini yang tiket langsung, ya kan, sekali beli. Nah, kalau misal kita coba pecah-pecah nih, kalau mau pecah-pecah kan, kalau dari Jakarta mau ke Bangkok ya antara transit di KL, di Kuala Lumpur, atau di Singapura, ya kan, mau transit di mana lagi, lebih emang transitnya ya rata-rata di situ gitu. Kalau dari tiket.com Jakarta Kuala Lumpur ada 600-an, 669, dari Traveloka 717, kalau dari Tokopedia 69, atau ya mau ke 700. Ini langsung jamnya, aku ambil yang pagi semua. Terus Kuala Lumpur Bangkoknya itu sekitar 400, 300, 450, hampir sama semua ya kan. Tapi kalau digabung ya hampir sama aja ya kan, 1,1. Tapi ini bisa lebih murah nih, 1 juta pas, lebih 42.000 aja. Tapi maskapainya itu Transnusa, yang dari Jakarta ke Kuala Lumpur Transnusa, terus dari Kuala Lumpur ke Bangkoknya itu MY Airline. Kalau kamu nggak masalah dengan maskapai, bebas lah maskapai apa aja gitu. Oke, kamu bisa ambil. Tapi kalau kamu orangnya yang aku sukanya naik ini, aku sukanya naik ini, ya kamu bisa pilih yang lain gitu. Intinya ada harga yang cuma 1 juta aja nih di bulan Juli tanggal 5. Dan mungkin di tanggal-tanggal lainnya mungkin hampir sama sih, bisa dicek lah. Atau yang mau berangkat di bulan Juli, kamu bisa cek nih. Lanjut, kalau misal kita transit di Singapura, ini Jakarta Jakarta Singapura, dari tiket.com sekian 569, dari Traveloka 510, dari Tokopedia 882. Pesawatnya langsung juga semua, pagi dan sore. Tapi ini yang perlu diperhatiin, ini tiga ini nih. Singapura ke Bangkok mahal boy. Udah kayak dari Jakarta ya kan, udah kayak tiket langsung. Sayang banget ya kan, ngapain ini murah tapi yang ini mahal banget. Ini sayang lah, nggak bisa ini. Udah ini nggak usah, di skip aja nih, mahal nih. Ya buang-buang duit ya kan. Ini aja bisa sekali beli aja bisa 1,3, ini malah 1,7, malah jadi 2 ya kan. Jadi kesimpulannya, rata-rata harga tiket langsung atau direct flight-nya itu di 1,3 jutaan rata-rata.
Atau kalau misal lagi rame rata-ratanya di 1,5. Jakarta Bangkok rata-rata kalau aku ambil tengah juga, aku seringnya ngambil di tengah-tengah itu 1,5 kalau mau bikin anggaran ya. 1,5 itu udah tengah-tengah lah. Kalau misal harganya naik dikit ya nambah 300-an, kalau harganya lebih murah ya hemat 300-an kayak gitu. Singapura dengan tiket terpisah, kita beli dua tiket gitu kayak yang ini, itu jatuhnya lebih mahal ya kan, nah mending nggak usah gitu. Nah kalau misal dari Kuala Lumpur itu bisa lebih murah, hemat 300k, 300 ribuan, dengan catatan maskapai mungkin nggak terlalu familiar kayak Transnusa atau My Airline. My Airline ini kalau nggak salah baru deh. Kalau Transnusa kan udah lama ya. Ya itu kalau kamu nggak masalah, oke-oke aja. Tapi kalau misal aku pengennya naik ini ya, pengennya naik ini ya, bisa pilih yang lain gitu. Nah, begitulah kira-kira caraku bandingin antara beli yang sekali beli atau aku belinya terpisah-pisah gitu. Tapi kalau misal ke Bangkok itu lebih enakan beli langsung sih. Ngapain beli terpisah-pisah ya, yang harganya juga nggak jauh beda gitu. Dan lebih enak gitu kan, Jakarta Bangkok langsung perjalanan 3 jaman udah nyampe gitu daripada transit-transit. Tapi kalau memang kayak aku yang ke Patani turun di bandaranya di Hatiai, itu mau nggak mau memang harus transit gitu, entah transit di Semarang lagi, transit di Malaysia, Singapura, atau transit di Bangkok. Biasanya sih di Malaysia atau Singapura ya, itu banyak opsi gitulah ya. Jadi aku bisa sesuaiin gitu transitnya biar nggak kelamaan. Aku beli tiket misal dari Indonesia itu jam 9 sampai jam 12 jam 11-an siang gitu, terus aku sorenya baru berangkat gitu kan, transitnya nggak terlalu lama gitu kan, daripada yang transit sampai 26 jam gitu kan, nggak enak gitu. Jadi antara harganya juga bisa lebih oke, terus waktu transitnya juga bisa aku sesuaiin. Itu kalau misal aku ke Hatyai gitu lebih enak aku beli tiketnya terpisah, atau bisa juga aku lewat jalur darat gitu kan, ada opsinya juga gitu. Kalau misal kamu pengen tahu yang opsi jalur daratnya, kamu bisa tonton video yang ini video bagus banget loh sebenarnya, aku aja suka. Ya emang aku yang bikin ya. Ya kamu bisa tonton yang ini itu kalau misal mau lewat darat ya kan, lewat darat naik bis itu aku udah bikin rencana perjalanannya yang ini itu khayalan aja, tapi aku bikin oke juga tuh. Ya intinya gitu ya, transit itu juga penting karena kalau misal kita kelamaan transit itu juga takutnya malah dana kita membengkak buat makan, jajan yang kayaknya nggak ngeluarin duit banyak buat transportnya, buat tiket pesawatnya, tapi malah keluar banyaknya tuh di jajan gitu, gara-gara jajan di bandara gitu. Aku juga ada cerita tuh dulu salah ambil keputusan gitu di Malaysia. Kapan-kapan aku ceritain juga. Jadi ya setelah aku cerita yang kemarin ketinggalan tiket pesawat ya, jadi yang ngantri ini aku tambahin juga listnya nanti. Oke, jadi gitu aja mungkin untuk banding-bandingin harga transit atau penerbangan langsung. Semoga ada manfaatnya. Kalau misal ada yang perlu ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada salah bisa dikoreksi. Ya udah gitu aja lah ya. Oke, gitu aja dulu untuk konten kali ini. Ketemu lagi di konten berikutnya dan gas terus sampai Bangkok. Subscribe. Bye bye. 2 jam ya segitu.